Ya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan penambangan ruang IGD dan ICU RSUD Tanjung tahun anggaran 2019. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan DKF diduga memuluskan kedua proyek bermasalah itu sehingga proyeknya dibayar lunas. Akibat perbuatan DKF sebagai konsultan pengawas, negara mengalami kerugian mencapai 1,75 miliar. Selain DKF, Kejati NTB turut menetapkan 4 tersangka lain, yakni mantan Direktur RSUD Tanjung berinisial SH, pejabat pembuat komitmen PPK proyek berinisial HZ, kuasa Direktur PT Batara Guru berinisial MF, dan Direktur CP Indo Mulia Konsul. Menandatangani surat perintah penetapan sebagai tersangka. Jadi yang bersangkutan, sebagaimana saya sampaikan tadi, tindakan-tindakan penyidikan lainnya akan kita lakukan pekan depan. Seperti itu. Artinya sekarang tersangka berada di? Kami untuk sementara belum mengetahui bersangkutan di mana, tapi yang jelas nanti akan tetap kita melakukan pemanggilan sebagai tersangka. Kalau sebelumnya pernah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, karena sudah menetapkan tersangka, maka yang bersangkutan kami panggil sebagai tersangka. Dedi Irawan menambahkan pihak Kejati NTB belum melakukan penahanan terhadap para tersangka dan menjadwalkan pemeriksaan dalam waktu dekat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara terhadap penetapan Wakil Bupati Lombok Utara, DKF tersangka korupsi proyek pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Tanjung pada tahun anggaran 2019 yang merugikan negara senilai 1,7 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Mantan Kepala Desa Bonder ditahan Kejaksaan Negeri Peraya Lombok Tengah diduga menyelewengkan dana desa tahun 2018-2019. Selain Kades, 2 orang perangkat desa juga ikut ditahan. Mantan Kepala Desa Bonder, Kecamatan Peraya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ditahan Kejaksaan Negeri Peraya Lombok Tengah. Setelah Kejaksaan memanggil 3 orang, yaitu mantan Kades dan 2 orang perangkat desa dengan dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2018-2019. 3 orang yang ditahan Kejari Peraya yaitu LH, MZ, dan SH dengan lama tahan 20 hari di Rutan Peraya guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kepala Kejaksaan Negeri Peraya Lombok Tengah menegaskan penahanan mantan Kades Bonder dan 2 perangkat desa dilakukan sesuai proses dan aturan undang-undang pasal 21 KUHP karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Itulah hasil sepakatannya, jam 1.30 langsung kami antar ke Rutan Peraya untuk dilakukan penahanan selama 20 hari. Guna kepentingan penyidikan supaya prosesnya lebih cepat. Yang sudah ditetapkan ada 3 orang ya, antara lain inisialnya LH, MZ, dengan SH. Akibat perbuatan melawan hukum ini, kerugian negara ditafsir mencapai 600 juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Tim pengawasan orang asing menggelar operasi gabungan dadakan di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara. Sasaran razia ini orang asing di kawasan wisata. Kawasan wisata Gili Trawangan di Lombok Utara menjadi sasaran utama operasi gabungan dadakan yang digelar tim pengawasan orang asing atau Timpora Nusa Tenggara Barat. Tim gabungan ini dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB dan Kepala Divisi Keimigrasian Perlindungan. Sejumlah orang asing termasuk ekspatriat di kawasan wisata gugusan pulau ini diperiksa izin tinggal seperti kartu izin tinggal terbatas dan paspor. Saat razia berlangsung, sejumlah orang asing yang sudah terdeteksi tidak ditemukan berada di tempat. Bagi yang ditemukan melanggar langsung diberikan sanksi sesuai ketentuan keimigrasian. Operasi gabungan ini digelar Timpora untuk memberikan kenyamanan bagi orang asing, sekaligus penertiban menjelang perhelatan kelas dunia di Lombok seperti World Superbike pada awal November mendatang serta MotoGP tahun depan. Dalam rangka memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga negara asing yang saat ini ada di wilayah Gili Trawangan
dan juga kami mempersiapkan kegiatan event nasional dan internasional yang akan masuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Di bulan November nanti akan ada event internasional Superbike di Mandalika, dan insya Allah nanti akan ada MotoGP di Mandalika. Razia gabungan tidak hanya menyasar izin tinggal, namun juga izin usaha orang asing, termasuk izin bekerja bagi tempat usaha yang mempekerjakan orang asing. Operasi serupa akan terus digelar Timpora ke sejumlah kantor-kantor orang asing maupun kawasan wisata, termasuk kawasan wisata terpadu di sirkuit Mandalika. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selama tahun 2020 sejak pandemi COVID melanda hingga saat ini jumlah pekerja migran Indonesia asal NTB yang telah dipulangkan sebanyak 17.000 lebih. Sejak pandemi corona 2 tahun lalu menyisakan beberapa hal termasuk pemulangan pekerja migran Indonesia asal NTB dari beberapa negara akibat tidak diperpanjang kontrak kerjanya. Pemulangan pekerja migran Indonesia asal NTB dilakukan secara bertahap tiap minggunya. Data di Snaker Trans NTB sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah PMI asal NTB yang telah dipulangkan sebanyak 17.926 orang. Pemulangan para PMI asal NTB ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dengan penerapan isolasi mandiri selama 8 hari begitu tiba di kampung halaman. Kalau dari NTB sampai hari ini itu jumlahnya 17.926 orang. Yang terbesar memang dari Malaysia, dari negara Malaysia, dan dalam waktu dekat ini pulang lagi 500. Kalau pemulangan ini dari luar negeri itu prokesnya tetap, dia harus karantina 8 hari. Itu untuk mencegah penularan COVID. PMI asal NTB yang dipulangkan akan terus bertambah, rata-rata per minggunya mencapai 500 orang PMI yang dipulangkan. Diperkirakan PMI NTB akan terus dipulangkan di tiap minggunya dan mencapai 500 orang PMI NTB dipastikan pulang pada minggu ini. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.